Baik, kita lanjutkan ke pembahasan integral kalkulus, yaitu tentang integral garis, integral permukaan, dan integral volume. Mahasiswa sekalian, dalam elektrodinamika atau listrik magnet, kita akan sering menemukan beberapa tipe integral ya. Di antaranya yang akan sering kita gunakan adalah integral garis atau jalur, integral permukaan atau flux ya, dan integral volume. Baik, yang pertama kita bahas adalah integral garis ya, yang A. Integral garis diekspresikan dalam bentuk integral ya dari titik A ke titik B V dot dl ya. Ini adalah persamaan 1,48, di mana V di sini adalah fungsi dari vektor ya, dan dl adalah perpindahan yang sangat kecil dari sebuah vektor. Mungkin bisa Anda lihat kembali pada persamaan 1,22. Dan integral garis ini harus dilakukan di sepanjang jalur yang ditentukan ya. Misalkan ada gambar berikut ini. Ya, jadi integralnya harus jika integral garis ada di sepanjang jalur ini ya, yang kita sebut dengan jalur P. Kemudian jika jalur yang dimaksud membentuk lingkaran tertutup, yaitu jika B sama dengan A, ya, seperti gambar di sebelahnya, kita akan memberikan lingkaran pada integralnya, ya, sehingga dari persamaan 148, kita beri lingkaran di tengahnya, yaitu integral, ya, untuk yang ini, integral, ada lingkaran di dalam integralnya, V dot dl, ya. Ini persamaan 1,49. Pada setiap titik di jalur atau di garis, kita akan mengambil produk titik dari vektor V dan dievaluasi pada titik itu dengan perpindahan sebanyak dl ya ke titik berikutnya di jalur tersebut. Bagi seorang fisikawan atau bagi mahasiswa fisika, contoh paling umum dari integral garis adalah usaha yang dilakukan oleh gaya F ya, yaitu W sama dengan integral dari gaya dot dl ya. Integral tidak bergantung pada jalur dan sepenuhnya ditentukan oleh titik akhir ya. Ini akan menjadi pembahasan kita pada waktunya ya untuk mengkarakterisasi kelas vektor khusus ini. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal 1.6. Pada contoh soal 1.6, kita diminta untuk menghitung integral garis dari sebuah fungsi V sama dengan Y kuadrat X topi ditambah 2X dalam kurung Y plus 1 Y topi. Dari titik A, ya, yang mana titik A ini koordinatnya adalah X-nya 1, ya, ini, kemudian Y-nya 1 dan Z-nya 0, ke poin B atau ke titik B, ya, ke B yang koordinatnya ya untuk X-nya 2, Y-nya 2, dan Z-nya 0. Sepanjang jalur ya 1 dan 2 pada gambar di sebelahnya. Kemudian setelah diminta menghitung integral fungsi ini, berikutnya kita juga diminta untuk menghitung integral tertutup dari loop A ke B. Berikutnya kita bahas ya jawabannya atau solusinya. Seperti biasa ya, dl adalah dx x topi ditambah dy topi ditambah dz z topi. Jalur 1 ya terdiri dari dua bagian ya, yaitu yang horizontal yaitu I dan yang vertikal yaitu double I. Baik, pada single I kita akan bahas dulu yang I ya. Ini adalah pada garis horizontal, sehingga jika pada garis horizontal
dy sama dengan dz ya, sama dengan 0. Artinya tidak ada perpindahan di sumbu y dan sumbu z. Yang ada hanya perpindahan pada sumbu x. Kita tulis ulang ya, dl-nya yaitu hanya ada pada dx x topi. Dan pada informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, di mana y sama dengan 1 ya, ini x dan ini y. Y sama dengan 1. Jika kita lihat dari persamaannya ini ya, maka perpindahannya hanya ada sepanjang jalur x ya, ini ada x topi, dan maka yang kita pakai adalah v.dl ya. V.dl-nya ini v, kemudian ini dl-nya ya, yaitu sama dengan ya, hanya ada pada sumbu x, maka y kuadrat dx ya. Nah, y kuadrat dx ini ya, ini sama dengan dx. Sehingga integral ya, sehingga integral dari v dot dl ya, ini sama dengan integral 1 ke 2 ya, ini kan dari 1 ke 2 dx, yaitu sama dengan 1 ya. Ini adalah pada garis horizontal atau pada titik single i ya. Kemudian pada double i ya, yaitu pada segmen vertikalnya, yang terjadi adalah dx itu sama dengan dz ya, karena perpindahannya ada pada sumbu y. Sehingga persamaan dl-nya ya, itu hanya ada pada sumbu y, yaitu dy y topi ya. Di mana x-nya ya, kita lihat di sini pada posisi x sama dengan 2 ya. Kalau tadi kan dia di titik A, posisinya dari titik Y 1 ya. Kemudian untuk yang garis kedua, ini posisinya ya, titik B pada sumbu X itu sama dengan 2. Kemudian V dot dl-nya ya, ini karena perpindahannya hanya ada pada sumbu Y, maka yang kita tulis hanya 2x dalam kurung Y plus 1 Y topi ya. 2x Y plus 1 Y topi. Nah, ini sama dengan ya, karena x-nya sama dengan 2, maka jika kita substitusikan ke sini, menjadi 2 kali 2 ya, 4 Y plus 1 Y topi. Sehingga ya, integral dari V dot dl-nya itu sama dengan integral ya dari 1 ke 2 ya pada sumbu y-nya. Ini maka 1, 2, yaitu 4 dalam kurung y plus 1 dy ya, karena dl-nya adalah dy y topi ya. Ini sama dengan 4 integral 1 sampai 2. Ini yang pertama adalah y dy ditambah integral 1 sampai 2 dy ya. Maka ini sama dengan 4 integral y dy, ini adalah setengah ya, y kuadrat, ini dari 1 sampai 2, ditambah ini integral dy adalah y ya, yaitu dari 1 ke 2. Maka ini 4 setengah 2 kuadrat, 4 dikurang 1 kuadrat 1 ya, ditambah 2 kurang 1 sama dengan 4, 3 per 2 ditambah 1. Ini sama dengan 4 dikali
5/2 ya. Ini coret-coret, sisa 2 ya, tinggal 2 di sini, sehingga ini 2 kali 5 sama dengan 10. Ya, ini adalah integral v dot dl. Sehingga jalur yang pertama ini ya, kita bisa katakan integral A sampai B ya dari v dot dl itu sama dengan garis 1 yaitu garis single i ditambah double i, yang mana hasilnya tadi pada single i itu 1 dan double i adalah 10. Maka hasilnya sama dengan 11. Di sini kita perhatikan ya, pada jalur yang kedua di sini kita lihat di situ x sama dengan y. X-nya sama dengan y ya. Ketika x-nya 1, y-nya 1. Ketika x-nya 2, y-nya 2. Maka pada jalur kedua ini kita nyatakan x sama dengan y, sehingga perpindahannya pun akan sama ya, yaitu dy sama dengan dx. Dan tentu di sini tidak ada dz ya, dz sama dengan 0. Sehingga pada jalur yang kedua ini persamaan dl-nya adalah ya dx x topi ditambah dy y topi. Karena x sama dengan y, maka persamaan v ya yang tadi adalah y kuadrat x topi plus 2x dalam kurung y plus 1. Nah, y-nya kita ganti saja dengan x ya, karena x sama dengan y tadi ya. Maka persamaan vektor v-nya menjadi x kuadrat x topi ditambah 2x dalam kurung x plus 1 y topi. Baik, kemudian jika v dot dl ini akan sama dengan ya x topi dot x topi ya, ini sama dengan 1 dan y topi ketemu dengan y topi atau y topi dot y topi juga 1, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat plus 2x dalam kurung x plus 1. Jika kita jumlahkan, ini x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 2x. Ya, ini maka v dot dl-nya menjadi 3x kuadrat plus 2x. Maaf, ini tertinggal dx-nya ya di sini. Karena dia sudah v dot dl ya. Oke, berikutnya jika kita integralkan ya, yaitu dari titik A ke titik B, maka v dot dl ini sama dengan integral dari 1 ke 2 ya. Persamaan v dot dl-nya adalah tadi 3x kuadrat plus 2x dx. Ini akan menjadi integral 1 sampai 2 3x kuadrat dx ditambah integral 1 sampai 2 2x dx. Baik, untuk integral 3x kuadrat ini akan menjadi 3/3 x pangkat 3, itu dari 1 sampai 2, ditambah dengan integral 2x adalah 2/2x pangkat 2, yaitu dari 1 sampai 2 batasnya. Kita tulis di sini kembali, ini 3/3 1 ya, maka ini menjadi 2/3 dikurang 1/3 ditambah 2/2 yang ini ya, dikurangi 1/2. Sehingga ini menjadi 2/3 8 ya. Di sini saja, maaf. 8 dikurang 1 ditambah 4 dikurang 1. Kayak ini 7 ya ditambah 3 sama dengan 10. Untuk loop
ya yang berada pada titik 1 dan 2 ya, maka untuk loopnya ya di sini saja. Ini aturannya adalah yang keluar dikurangi yang kembali ya, yaitu jalur 1 dikurangi jalur 2. Atau jika kita tulis ya, integral tertutup dari v dot dl itu sama dengan jalur yang 1 dikurangi yang 2, yaitu 11 dikurang 10. Jadi integral tertutupnya harganya sama dengan 1. Berikutnya integral permukaan. Integral permukaan diekspresikan dalam bentuk integral ya. Kemudian di sini ada tulisan S ya untuk surface. Kemudian V dot dA ya. Nah, di sini adalah nanti kita bahas ya. Nah, ini persamaan 1,50. Baik, di mana di sini V adalah sekali lagi fungsi vektor ya. Dan integralnya berada di atas permukaan secara spesifik ya. Kemudian dA adalah patch atau pecahan dari permukaan yang sangat kecil ya. Dengan arah tegak lurus ke permukaan, seperti gambar berikut ini. Ya ini, jadi dA arahnya tegak lurus ya dari permukaan. Tentu saja ada dua arah yang tegak lurus dengan permukaan ya. Tentu saja ada dua arah yang tegak lurus dengan permukaan apapun ya, sehingga tanda integral permukaan secara intrinsik sebenarnya ambigu ya. Maka di sini jika kita perumpamakan, maka di sini jika permukaan ditutup atau membentuk balon ya atau kubus misalnya, dalam hal ini kita akan membuat lingkaran pada integral sehingga integral dari persamaan 1,50 akan menjadi integral ya V dot dA. Kemudian ada juga kebiasaan ya dalam matematika yang menyatakan bahwa garis yang keluar adalah positif ya. Tetapi untuk permukaan terbuka, hal itu tidak begitu penting. Jika vektor V menggambarkan aliran fluida atau massa persatuan luas persatuan waktu, maka integral V dot dA ya akan merepresentasikan atau mewakili massa total persatuan waktu yang melewati permukaan ya. Oleh karena itu nama alternatifnya adalah flux. Ya, ini adalah flux. Nanti akan kita bahas pada flux listrik. Biasanya nilai integral permukaan bergantung pada permukaan tertentu yang dipilih ya. Tetapi ada pembahasan khusus ya mengenai fungsi vektor yang independen dari permukaan dan sepenuhnya ditentukan oleh garis batas. Nah, berikutnya kita akan merinci fungsi khusus ini atau pada pertemuan yang akan datang. Berikutnya kita akan membahas contoh soal 1.7. Pada contoh soal 1.7, kita diminta untuk menghitung integral permukaan dari sebuah persamaan vektor ya V sama dengan 2xz x topi ditambah x plus 2y topi ditambah y z pangkat 2 dikurang 3 z topi terhadap 5 sisi ya yang terdapat pada gambar di sebelahnya ya. Kita meniadakan sisi yang paling bawah ya. Kemudian vektor yang ke atas dan ini yang keluar dari sini ya, yaitu pada titik 1, 2, 3, 4, dan 5 ini kita anggap positive direction ya atau bernilai positif. Baik, berikutnya kita bahas solusinya atau jawabannya. Maka untuk yang sisi 1 ini permukaannya ada pada sumbu Y ya dan sumbu Z. Ya ini
panjang kali lebar, atau di sini bahasanya sisi rusuk yang di bawah dikali dengan rusuk yang atas ya, sehingga ini dy kali dz ya pada x topi ya. Sehingga v dot dA ya, kita bisa lihat di sini karena dia ada pada sumbu x ya. Ini x topi juga dA-nya ya, maka di sini yang kita pakai hanya 2x zx topi ya, sehingga x topi dot x topi sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 2xz ya dy dz. Karena x-nya sama dengan 2, maka v dot dA-nya sama dengan 4z dy dz. Maka integral dari v dot dA-nya ya, ini kita lihat di sini ada dy dan dz, maka integralnya 2 kali ya. Yaitu yang pertama adalah 4-nya kita keluarkan saja. Integral dari dy-nya ya dengan batas y, kita lihat di sini batas y-nya adalah 0 sampai 2. Kemudian z-nya ya, kita lihat di sini z juga dari 0 sampai 2. Z-nya ada z dz ya, z dz. Maka ini sama dengan 4 ya dalam kurung dy jika kita integralkan adalah ini 1 ya kan, atau y pangkat 0, yaitu maka ini menjadi y batasnya 0 sampai 2, kemudian dikali dengan integral z dz itu menjadi setengah ya z kuadrat, batasnya 0 sampai 2. Maka ini 4, 2 dikurang 0 ya. Ini sama dengan berikutnya untuk setengah z kuadratnya, yaitu setengah kali 4 z 2 pangkat 2 ya, dikurang 0 ya. Ini menjadi 4 dikali 2, kemudian ini dikali 2 ya, sehingga ini menjadi 16 ya. Maka integral v dot dA-nya sama dengan 16. Berikutnya untuk sisi yang kedua, kita lihat bahwa pada sisi yang kedua ada di belakang sisi yang pertama ya. Ini dia pada posisi 0 ya. Dia posisinya 0,0,0 ya. Maka kita lihat dia pada arah X ini kita tulis sama dengan 0 ya. Kemudian untuk dA-nya ya, karena dia ada pada ini dA-nya ya, arahnya ke arah negatif ya, X negatif, maka untuk dA-nya ini sama dengan ya minus. Kita lihat juga tadi di permukaan yang pertama dia ada pada sumbu Y dan sumbu Z, begitu juga yang permukaan kedua ya, dy dan dz. Maka ini dy dz x topi ya. Kemudian untuk v dot dA-nya ini ya sama seperti yang tadi, kita hanya memakai x topinya ya. Maka min 2xz dy dz. Dimana ini v dot dA-nya ya, karena x-nya sama dengan 0 ya, maka ini 2 kali 0 kali z kali dy ya, hasilnya 0 ya. Dengan begitu integral v dot dA-nya juga sama dengan 0. Nah, ini untuk permukaan yang kedua. Untuk permukaan yang ketiga, kita lihat dia dA-nya ya, vektor dA-nya ini ada pada sumbu y ya, yaitu y sama dengan 2.
Kemudian DA atau permukaannya atau patch-nya ya atau pecahannya kita lihat di sini ada pada ya X dan Z ya. Sehingga DA-nya terdiri dari DX dan DZ. Dan kita lihat di sini arahnya, arah vektornya ini pada arah Y topi ya. Kemudian untuk V.DA ini kita lihat lagi persamaan V-nya ya. Di sini saya tulis kembali. V tadi adalah 2X ZX topi ditambah X plus 2Y topi ditambah Y Z pangkat 2 dikurang 3 Z topi. Ya, ini untuk V.DA-nya. Kita lihat dulu di sini DA dia ada pada arah Y topi, maka yang dipakai adalah Y topinya ya yang ini. Sehingga V.DA menjadi X plus 2 DX DZ ya, Y topi dot Y topi sama dengan 1 ya. Nah, di sini kita lihat Y tidak ada variabelnya di sini ya, jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam persamaan V.DA. Kemudian untuk integral dari V.DA-nya ini sama dengan ya integral dari X plus 2 dx. Kita lihat X-nya itu batasnya adalah, kita lihat di sini X-nya ya, yaitu 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 untuk X, kemudian integral lagi, kita lihat Z-nya, Z-nya juga di sini dari 0 sampai 2 dz. Sehingga ini menjadi ya integral, ini bisa didistribusikan ya, 0 sampai 2 X dx ya ditambah, ini saya tutup kurung dulu, integral 2 dx 0 sampai 2 ya dikali, ini dz menjadi z ya 0 sampai 2. Kemudian ini x dx menjadi setengah x kuadrat 0 sampai 2 ditambah 2x ya 0 sampai 2 dikali, ini 2 kurang 0 ya jadi 2. Berikutnya ini setengah x kuadrat ya, x kuadrat 4 dibagi 2 dikurang 0 ya, kemudian ditambah ini 2 kali 2 4 ya, dikurang 2 kali 0 0, saya tulis 4 dikali 2. Oke, ini 2 tambah 4 6 kali 2 12. Berikutnya adalah permukaan yang keempat. Kita lihat di sini permukaan keempat dia ada pada daerah negatif dari sumbu Y ya. Maka kita lihat juga di sini ya pada posisi ini Y-nya sama dengan 0 ya ini. Di sini Y-nya sama dengan 0. Kemudian DA-nya kita lihat sama seperti permukaan yang ketiga, DA-nya terdiri dari DX dikali DZ ya, tapi dengan arah negatif ya, karena ada pada arah Y negatif. Jadi min DX DZ Y topi. Maka kemudian V.DA-nya ya, V.DA ini sama dengan ya kita pakai yang Y topi lagi, ini saya tulis kembali. Maka ini X plus 2 ya, min ya di sini, dx dz. Sehingga integral dari
V.dA ya. Ini sama dengan integral ya dari min x plus 2 dx yang mana batasnya adalah 0 sampai 2 lagi ya. Ini kita lihat pada permukaan yang keempat ya. X-nya adalah 0 sampai 2 ini 0 sampai 2. Kemudian untuk batas z-nya kita lihat juga ini 0 sampai 2 dz. Kemudian ini min ya 0 sampai 2 x plus 2 dx 0 sampai 2 dz. Ya, ini sama seperti permukaan 3 tadi, hanya ada tanda minusnya ya, yaitu min 12. Ini untuk permukaan yang keempat. Terakhir, untuk permukaan yang kelima ya. Kita lihat di sini permukaan yang kelima dia ada pada arah z-topi ya, z-topi positif. Di mana untuk arah permukaan yang kelima ini z-nya bernilai 2 ya di sini titiknya. Kemudian dA-nya ya. Kita lihat dA untuk permukaan yang kelima itu ada di dy dan dx ya, dy dan dx. Maka ini dy dx z topi. Kemudian untuk v.dA-nya ini sama dengan, nah kita lihat di sini karena dia ada pada z topi arahnya, maka kita pakai yang ini ya. Maka ini kita tulis y z kuadrat dikurang 3 dy dx. Baik, karena z-nya sama dengan 2, maka v.dA-nya menjadi ya y dalam kurung 2 pangkat 2, 4 ya, 4 kurang 3, 1 ya, dy dx. Atau ini sama dengan y dy dx. Sehingga integral ya dari v.dA-nya ini sama dengan integral y dy dikali dengan integral dx. Untuk y ya batasnya adalah di sini 0 sampai 2 ya titik ini 0 sampai 2. Kemudian dx-nya juga 0 sampai 2. Ini sama dengan integral y dy adalah setengah y kuadrat 0 sampai 2 dikali x ya, ini integral dx 0 sampai 2. Sama dengan ini 2 kuadrat dibagi 2 ya. 4 dibagi 2, 2 kurang 0 ya, 2. Ini juga 2 kurang 0, 2. Sehingga sisi yang kelima ini luasnya atau integral permukaannya adalah 4. Maka total fluxnya ya, total fluxnya adalah penjumlahan dari kelima integral dari hasil 5 kali mengintegral permukaan ya. Integral surface-nya ya dari v.dA ini sama dengan ya yang pertama tadi kita dapatkan 16 ditambah 0 ya, ditambah 12 dikurang 12 ditambah 4. Ini hasilnya adalah sama dengan 20 ya. Jadi total fluxnya ya adalah 20. Baik, demikian untuk contoh soal 1.7. Berikutnya adalah tentang integral volume ya. Integral volume diekspresikan biasanya dalam bentuk integral ya, ada simbol V di sini, T d tau ya. Ini adalah persamaan 1.51, di mana T adalah fungsi skalar dan d tau adalah bentuk dari
perubahan volume yang sangat kecil ya. Dalam sumbu kartesius ya, d tau ini sama dengan dx dikali dy dikali dz ya. Ini persamaan 1,52. Jelas karena volume ya, yaitu x kali y kali z ya. Sebagai contoh, T adalah density atau kerapatan dari sebuah substans atau benda yang mungkin saja berbeda dari titik satu di titik lainnya ya. Maka kita menggunakan integral volume ya yang akan memberikan total massa. Maka biasanya kita akan menemukan integral volume dalam bentuk fungsi vektor ya, seperti integral dari vektor v d tau. Yaitu sama dengan integral di mana v adalah vx ya, komponennya vx, vy, vz, maka ini integral vx x topi ditambah vy y topi ditambah vz z topi ya, d dikali d tau. Kemudian karena d tau sendiri ya adalah tadi dx dy dz, kemudian karena x topi adalah sebuah konstanta ya, maka bisa kita taruh di luar integral ya, sehingga menjadi x topi integral vx d tau ya ditambah y topi integral vy d tau ditambah z topi integral vz d tau. Berikutnya kita akan membahas contoh soal 1.8. Contoh soal 1.8 ya. Hitunglah volume integral dari T X Y Z pangkat 2 terhadap prisma yang ada pada gambar ya. Pertama kita lihat dulu batas-batas integralnya ya. Untuk X, ya yang pertama untuk X, kita lihat di sini untuk X ya, pada garis ini adalah persamaan garisnya X plus Y sama dengan 1 ya. Maka di sini X ya batasnya adalah 1 min Y ya, dari 0 sampai dengan 1 min Y. Ya, maka X batasnya mulai dari 0 sampai dengan 1 min Y. Kemudian untuk Y, kita lihat di sini batasnya adalah ya, ini 0 sampai 1 ya, 0 sampai dengan 1. Kemudian Z batasnya adalah 0 sampai dengan 3. Maka berikutnya tinggal kita jawab untuk integral volumenya ya, yaitu integral T d tau ya, sama dengan integral X Y Z pangkat 2 ya dikali dengan d tau tadi adalah dx dy dz. Kita kumpulkan dulu ya, integral x dx, kemudian integral y dy, kemudian integral z kuadrat dz. Untuk x dx ya, integralnya tadi batasnya adalah 0 sampai 1 min y, kemudian y batasnya 0 sampai 1, kemudian z 0 sampai 3. Dari sini kita bisa lihat karena batas x itu dari 0 sampai 1 min y, maka integral y dy-nya jangan kita hitung dulu ya, kita selesaikan dulu yang x dx-nya, yaitu x dx jika kita integralkan menjadi setengah x kuadrat ini dalam batas 0 sampai 1 min y, kemudian ini masih integral 0 sampai 1 y dy, untuk dz-nya boleh kita integralkan ya, yaitu sepertiga z pangkat 3 0 sampai 3. Ini menjadi ya setengah dalam kurung ya 1 min y pangkat 2 ya dikurang setengah kali 0 kuadrat. Kemudian ini integral 0 sampai 1 y dy. Berikutnya ini menjadi, ini 3
pangkat 3 ya. Kemudian dibagi 3, jadi tinggal 9 ya. 9. Oke, berikutnya karena ini ya adalah variabel y, maka dia masih bisa kita integralkan dengan y dy ya. Maka ini menjadi integral 0 sampai 1 ya, setengah 1 min y pangkat 2 dikali y dy ya, kemudian dikali 9 ya. Kemudian ini setengahnya kita keluarkan, lalu integral 0 sampai 1, 1 kuadrat 1 min 2y ya, ditambah y kuadrat y dy kali 9 ya. Baik, berikutnya ini 9-nya kita kali saja dengan setengah, yaitu jadi 9/2. Maka ini menjadi integral 0 sampai 1 y dy ya, dikurang integral 0 sampai 1 2 y kuadrat dy ditambah y pangkat integral 0 sampai 1 y pangkat 3 ya dy. Oke, ini 9/2. Ini menjadi setengah y kuadrat 0 sampai 1 dikurang, ini menjadi 2/3 y pangkat 3 0 sampai 1 ditambah ini menjadi 1/4 y pangkat 4 ya, batasnya 0 sampai 1. Lalu kemudian 9/2 ini setengah ya, ini 1/1, jadi setengah kali 1 kuadrat, kemudian dikurang 0, kemudian ini 2/3 dikurang 2/3 ya, kemudian ini ditambah 1/4. Ini menjadi 9/2, yang di dalam kurung ini kita lihat bahwa ini bisa dibagi 12 ya. 12. Ini 6 dikurang 4 ditambah 3 ini ya. Oke, ini sama dengan ya 9/2, 6 kurang 4 2 tambah 3 5 ya per 12. Ini jika kita bagi 3 3, ini bagi 3 4 ya, sehingga ini menjadi 15/8. Ya, ini adalah hasil dari example atau contoh soal 1.8. Berikutnya kita akan membahas teori-teori mendasar dalam kalkulus secara sekilas saja ya. Berikutnya adalah teorema dasar kalkulus. Misalkan kita memiliki fx ya sebagai fungsi dari sebuah variabel. Maka teorema dasar kalkulus mengatakan bahwa integral ya dari A sampai B dari df per dx ya terhadap dx itu sama dengan fb min fa. Ini persamaan 1.54. Atau jika persamaan ini tidak terlihat familiar, maka bisa kita tulis dengan cara lain, yaitu integral A sampai B ya fx dx sama dengan fb min fa. Di mana df per dx adalah sama dengan fx ya. Baik, ini adalah teorema fundamental yang nanti akan kita bahas atau kita pakai ya pada pembahasan listrik magnet. Jadi mohon diingat. Berikutnya kita akan membahas teorema dasar untuk gradien. Mahasiswa sekalian, misalkan kita memiliki fungsi skalar dari 3 buah variabel yaitu t, x, y, z ya.
Mulai dari titik A, kita bergerak sejauh DL ya 1 ya pada gambar ini. Berdasarkan persamaan 1.37, fungsi T ini akan berubah sebesar dt sama dengan del T dot dl 1 ya di sini. Sekarang kita bergerak sedikit lebih jauh dengan tambahan perpindahan kecil dl2. Peningkatan perubahan T akan menjadi del T dot dl2. Dengan cara ini, dilanjutkan dengan langkah-langkah yang sangat kecil, kita akan melakukan perjalanan ke titik B. Pada setiap langkah, kita menghitung gradien T pada titik itu, dan menandai itu ke dalam perpindahan sejauh dl. Ya. Ini akan memberi kita perubahan pada T. Maka, perubahan total dalam T dari A ke B sepanjang jalur akan berubah, akan menjadi persamaan integral AB dalam kurung del T dot dl sama dengan ya fungsi T di titik B dikurang fungsi T di titik A. Ini persamaan 1.55. Ini adalah teorema fundamental untuk gradien. Seperti teori-teori dasar lainnya, dikatakan bahwa integral di sini adalah integral garis ya dari gradien. Diberikan oleh nilai fungsi pada batas A dan B. Nah, jadi itu adalah teorema dasar tentang gradien yang persamaan ini ya 1.55 ini juga akan sering kita gunakan pada pembahasan listrik magnet. Contoh soal 1.9. Di sini kita memiliki persamaan T sama dengan X, Y kuadrat. Misalkan ada sebuah garis A yang memiliki koordinat 0,0,0 dan B yaitu pada titik 2,1,0. Di sini kita diminta untuk mengecek ya teorema dasar tentang gradien dari kasus ini ya. Teorema dasar gradien. Oke, kita jawab ya. Kita lihat jawabannya, kita bahas. Meskipun integral tidak bergantung pada jalur, tapi kita tetap harus memilih jalur tertentu untuk mengevaluasinya. Mari kita lihat dulu gambar berikut untuk mengetahui di mana titik A dan di mana titik B. Baik, ini adalah gambar yang menunjukkan koordinat titik A dan titik B. Mari kita mulai dulu ya untuk jalur yang single E, kemudian baru yang double E. Seperti biasa, DL ya adalah dxx topi ditambah dyy topi ditambah dzz topi. Kemudian untuk del T yaitu x topi do per dx ditambah y topi do per do y ditambah z topi do per do z dari T. T-nya adalah x y kuadrat. Yang pertama kita turunkan dulu dia terhadap do x, maka ini menjadi y kuadrat x topi dan diturunkan terhadap y menjadi 2y x y topi. Diturunkan terhadap z sama dengan 0 ya. Maka tinggal ini saja untuk del T-nya. Untuk jalur yang single E ya, yang pertama kita lihat di sini ya, Y-nya sama dengan 0 ya. Di titik ini Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita lihat
untuk DL-nya ya, DL-nya dia hanya ada pada sumbu X ya, maka yang kita pakai hanya dx x topi. Kemudian untuk del t dot dl-nya ya, ini kita lihat karena dl-nya pada x topi, begitu juga dengan del t-nya ya. Di sini kita pakai yang y kuadrat. Maka del t dot dl-nya menjadi y kuadrat dx. Karena y-nya sama dengan 0, ya, maka del t dot dl-nya nilainya sama dengan 0. Maka integral ya untuk jalur yang pertama atau I, ini del t dot dl sama dengan 0. Berikutnya untuk jalur yang kedua, kita lihat di sini x-nya sama dengan 2 ya. Kemudian dl-nya karena ya dia ini sejajar dengan sumbu y, maka dl-nya yang kita pakai ini dy y topi ya. dy y topi, dan untuk del t-nya kita pakai yang 2xy y topi. Sehingga del t dot dl-nya sama dengan 2xy ya dikali dy. Karena x-nya sama dengan 2, maka ini menjadi 4y dy. Sehingga integral untuk jalur yang kedua adalah integral del t dot dl ya sama dengan integral, kita lihat di sini panjangnya dari 0 sampai 1 ya, maka integralnya batasnya 0 sampai 1, 4y dy. Sehingga ini menjadi 4-nya kita keluarkan ya, 4 tinggal integral y dy yaitu setengah y pangkat 2 untuk 0 sampai 1. Ini sama dengan 2 ya dikali 1 kurang 0 ya, yaitu 2 hasilnya. Maka total integral garisnya kita lihat di sini adalah 2 ya, yaitu jika kita lihat di sini ini konsisten atau sejalan dengan fundamental teorema dari gradien ya, yaitu TB ya dikurang TA, di mana TB adalah ini yang jalur yang kedua ya, yaitu 2 dikurang TA-nya adalah 0 ya. Ini sama dengan 2. Nah, sekarang untuk memberikan kepastian ya, maka kita akan mencoba jalur yang ketiga ini ya. Mari kita coba sama-sama untuk mengintegralkan jalur yang ketiga ini ya, yaitu dari garis A ke garis B. Jika tepat jawaban kita, maka apa yang menjadi fundamental teorema dari gradien, ini kan gradiennya ya, A sampai B ini, maka hasilnya juga akan sama dengan 2 nih, integral yang jalur ketiga. Jika kita lihat di sini ya, persamaan garis AB ini sama dengan Y ya, sama dengan setengah dari X. Ya. Ini persamaan garis ya. Maka kita tulis di sini Y sama dengan setengah X. Maka dari sini kita ketahui dy-nya sama dengan setengah dx. Maka del t ya dot dl-nya maka sama dengan ya di sini karena dia ada di sumbu x dan sumbu y, maka del t-nya kita pakai semuanya nih ya. Maka ini
Kemudian DL-nya juga kita pakai yang X dan Y ya. Sehingga persamaan del T dot DL-nya menjadi Y kuadrat dx ya, ditambah 2xy dy. Dengan y sama dengan setengah x ya, dan dy sama dengan setengah dx. Ini kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga menjadi ini 1/4 x kuadrat dx ya, ditambah 2x dikali setengah x, kemudian dy-nya ya kita ganti menjadi setengah dx. Kemudian ini sama dengan 1/4 x kuadrat dx, ini ya 1, ditambah setengah x kuadrat dx. Nah, ini sama dengan 3/4 ya, x kuadrat dx. Sehingga dari sini, jika kita integralkan ya, maka integral dari del T dot dl ini sama dengan integral dari 3/4 x kuadrat dx ya. Nah, kemudian batasnya bagaimana? Batasnya kita lihat di sini ya, 0 sampai 2. Karena kita lihat di situ x ya, pada gambar, saya geser lagi. Pada gambar di sini x-nya ya, karena di sini dx, kemudian ini x-nya dia dari 0 sampai 2 ya. Ini sama dengan ya integral 3/4, 3/4-nya kita keluarkan. Kemudian ini menjadi 1/3 x pangkat 3. Batasnya 0 sampai 2. Kemudian ini sama dengan 3/4. Ini 1/3 x pangkat 3, 2 pangkat 3 jadi ya. 2 pangkat 3, 8 dikurang 0 ya. Saya geser. Ini saya tulis di sini lagi sama dengan ini 3/4. Ini saya coret ya. Coret, tinggal 8/4. 8/4 sama dengan 2. Jadi ini sama seperti yang kita cari sebelumnya ya. Ini sama dengan ini ya. Tahu ini ya. Maaf, nih sama dengan ini. Ya, jadi terbukti ya. Baik, demikian untuk contoh soal 1.9. Berikutnya kita akan membahas tentang teorema dasar tentang divergen. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan teorema dasar untuk divergen. Teorema dasar untuk divergen mengatakan bahwa integral V untuk del dot vektor V d tau itu sama dengan integral tertutup ya dari permukaan vektor V dot dA. Ini persamaan 1.56. Selain disebut sebagai teorema dasar untuk divergen ya atau divergen teorema, persamaan 1.56 ini juga disebut sebagai teorema Gauss atau teorema Green. Seperti teorema dasar lainnya, dikatakan bahwa integral dari turunan dalam hal ini divergen ya di atas suatu daerah dalam volume V sama dengan nilai fungsi pada batas dalam hal ini permukaan S yang membatasi volume. Perhatikan bahwa suku batas itu sendiri merupakan integral, khususnya ini permukaan ya. Seperti contohnya bola yang ditutup oleh
permukaan yang ada di atasnya ya, atau jika bola kaki, kulit misalnya yang menutupi permukaannya. Interpretasi secara geometris ya, jika vektor V mewakili aliran fluida yang tidak dapat dimampatkan, maka flux V di sisi kanan dari persamaan 1,56 ini adalah jumlah total fluida yang melewati permukaan per satuan waktu. Misalnya kalian menekan sebuah wadah, kemudian di wadah itu ada pembuangan berupa keran ya, sehingga jika kalian tekan pada wadah yang bervolume, maka akan keluar fluida pada permukaan keran tersebut. Ya, ini adalah arti dari persamaan 1,56. Sehingga persamaan 1,56 ini bisa kita tulis kembali ya, yaitu keran dalam volume. Ini sama dengan ya aliran yang melalui permukaan. Ya, faucet itu artinya keran ya. Maka ini adalah esensi atau inti dari yang dikatakan oleh teorema dasar untuk divergen. Berikutnya kita akan membahas contoh soal 1.10. Contoh soal 1.10, kita diminta untuk mengecek divergen teorema menggunakan fungsi V sama dengan Y kuadrat X topi ditambah 2XY ditambah Z kuadrat Y topi ditambah 2YZ Z topi, dan juga di sini ada sebuah kubus ya yang titik asalnya adalah 0,0,0. Baik, untuk solusi yang akan kita bahas adalah di sini. Pertama-tama kita harus memastikan del dot vektor V-nya ya. Pada persamaan 1.40 sudah kita bahas bahwa divergen adalah do Vx per do X ditambah do Vy per do Y ditambah do Vz per do Z. Kemudian dari persamaan V ini kita turunkan ya, untuk do Vx per do X, do Y kuadrat per do X, ditambah ini do 2xy plus Z kuadrat per do Y ditambah do 2yz per do Z. Ini sama dengan 0 ditambah yaitu do 2xy per do Y ditambah do Z kuadrat per do Y. Kemudian ini 2y-nya kita keluarkan sehingga menjadi do Z per do Z. Kemudian yang ini 2x-nya bisa keluar ya. 2x, do Y per do Y 1 ya, maka ini 2x, kemudian ini 0 ya, ditambah 2y, sehingga untuk del dot V-nya adalah 2x plus y. Kemudian berikutnya, untuk yang sebelah kiri kita tahu bahwa integral ya, untuk V volume ya, itu del dot V d tau itu sama dengan ya integral dari 2x plus y d tau. Maka ini sama dengan 2 kita keluarkan ya. Yang pertama untuk x, ini buka kurung dulu, 0 sampai 1 ya ini, 0 sampai 1. Y-nya juga 0 sampai 1, Z-nya juga 0 sampai 1. Integral ya 0 sampai 1 x dx
ya, ditambah integral 0 sampai 1 y dy, ya. Kemudian dikali dengan dz, ya, integral 0 sampai 1 dz. Oke, ini 2, ini hasilnya adalah setengah x kuadrat 0 sampai 1 ditambah setengah, ya, dari y kuadrat, batasnya 0 sampai 1, kemudian ini adalah z dengan batas 0 sampai 1. Maka ini 2, ya, ini setengah dikali 1 kuadrat dikurang 0, ya, jadinya setengah, ini juga jadinya setengah, kemudian dikali 1, sehingga hasilnya adalah ini setengah tambah setengah 1, ya, sehingga ini hasilnya adalah 2. Ya. Jadi untuk integral V del dot vektor V d tau, ya, itu adalah sama dengan 2. Jika kita menggunakan ruas yang sebelah kanannya, yaitu untuk mencari fluksnya, ya, maka kita harus mencarinya untuk setiap permukaan ini, ya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permukaan. Baik, untuk permukaan yang pertama, kita lihat di sini permukaannya, ya, atau sisinya ada di sumbu Y dan sumbu Z. Untuk sumbu Y sendiri batasnya adalah 0 sampai 1 dan Z juga batasnya 0 sampai 1, ya. Sehingga jika kita pakai integral permukaan, ya, integral V dot dA, ya, ini sama dengan, kita tentukan dulu batas dy-nya untuk y-nya, ya, yaitu 0 sampai 1 dan z-nya adalah 0 sampai 1, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, vektor V-nya dia ada di x topi, ya, yaitu y kuadrat. Y kuadrat dengan batas dy dz. Sehingga ini integral 0 sampai 1 y kuadrat dy dikali integral 0 sampai 1 dz, ya. Yaitu ini menjadi sepertiga y pangkat 3 0 sampai 1 dikali dengan z 0 sampai 1, ya. Ini sama dengan sepertiga, ya. Ini untuk yang sisi 1. Berikutnya sisi yang kedua, ya. Sisi yang kedua, kita lihat di sini, ya, sisi yang kedua dia arahnya, ya, arah vektornya ke arah sumbu x negatif, ya. Sehingga untuk integral permukaannya, ya, integral V dot dA sama dengan minus, ya. Ini sama karena permukaan 2 juga dia pada sumbu Y atau dy dan dz, maka ini kita tulis integral 0 sampai 1, ya, untuk Y, kemudian 0 sampai 1 batasnya untuk Z, ya. Kemudian kita lihat juga bahwa ini arahnya sumbu X, ya, X topi, tapi pada arah negatif, sehingga kita tetap pakai yang Y kuadrat, ya. Y kuadrat dy dz, ya, sehingga ini hasilnya adalah min sepertiga. Untuk permukaan yang ketiga, kita lihat di sini permukaan yang ketiga, arahnya adalah Y topi, ya. Arah V-nya Y topi, sehingga kita pakai 2x Y plus Z kuadrat, ya. Integral V dot dA-nya adalah sama dengan, ya, kita lihat dulu di sini, untuk yang permukaan ketiga, dia ada di sumbu X dan sumbu Z, ya. Maka ini dx dz, ya. Lalu untuk batasnya, yaitu untuk x-nya 0 sampai 1, z-nya 0 sampai 1, ya. Kemudian di sini kita tulis, ya, y topi yaitu 2xy plus z kuadrat
dx dz ya. Baik, berikutnya ini kita kalkulasi sama dengan integral 0 sampai 1 2x y dx dz plus integral 0 sampai 1 z kuadrat dx dz. Ya, karena ini tidak ada batas untuk dz ya, ini bisa kita nolkan. Nah, kita bisa anggap dia tidak ada. Kemudian dari yang di sini juga karena tidak ada batas untuk x, maka ini kita anggap tidak ada. Sehingga ini menjadi 0 sampai 1 ya. Ini y-nya keluar ya. 2x dx ditambah ini integral z kuadrat dz ini menjadi sepertiga z pangkat 3 untuk batasnya 0 sampai 1. Kemudian untuk ini ya, y integralnya hasilnya adalah x kuadrat ya, 0 sampai 1 plus sepertiga z kuadrat 0 sampai 1. Kemudian ini sama dengan y ditambah dengan sepertiga. Di sini y-nya terlupakan ya di awal ya, di sini bahwa y-nya ya untuk permukaan 3 itu sama dengan 1, sehingga ini menjadi 1 ditambah 1 per 3 ya, sehingga ini menjadi 4 per 3 untuk permukaan 3. Berikutnya untuk permukaan yang 4, di sini kita ketahui bahwa y-nya sama dengan 0 ya. Di sini juga kita lihat bahwa permukaan 4 ini arah vektornya adalah ke arah sumbu y negatif. Sehingga integral v dot dA-nya ini sama dengan ya, kita lihat untuk permukaan 4, dia sama seperti permukaan 3 tadi, yaitu permukaannya adalah dx dan dz ya. Maka untuk batasnya, untuk x, dia 0 sampai 1, dan z juga 0 sampai 1. Kemudian yang kita pakai tetap yang ini ya, yang y topi ya. Tapi ingat, karena arah negatif, maka ini kita tulis negatif dulu ya. Oke, yaitu 2xy plus z kuadrat dx dz ya. Maka ini sama dengan, oke sebelumnya di sini y-nya sama dengan 0 di sini ya. Maka ini sama dengan 0. Tinggal apa? Jadi di sini hanya tinggal min ya, ini batas x-nya, kemudian di batas z. Jadi tinggal z kuadrat dx dz. Kemudian ini min integral 0 sampai 1 dx dikali ya integral 0 sampai 1 z kuadrat dz ya. Ini sama dengan min, ini hasilnya adalah x tentunya 0 sampai 1 batasnya ya, kemudian dikali ini menjadi sepertiga z pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Kemudian ini menjadi ya, ini 1 dikali dengan sepertiga. Jadi ini min 1 per 3. Ini untuk permukaan 4. Berikutnya untuk permukaan 5 ya. Kita bisa lihat di sini dia arah vektornya ke atas pada posisi z sama dengan 1 ya. Dan pada arah z topi ya, pada arah z topi. Jadi yang kita pakai adalah 2yz. Sehingga integral v dot dA-nya ya itu sama dengan, kita lihat dulu ini luasnya ada pada arah dx dan dy ya. Maka batas untuk x-nya adalah 0 sampai 1 dan batas untuk y-nya 0 sampai 1 juga. Lalu untuk arah z topi kita punya 2yz ya, yaitu tadi kita di sini dx dy ya. Baik,
Berikutnya karena Z sama dengan 1, maka ini menyisakan Y ya. Sehingga ini 0 sampai 1, 2Y dy ya. Z-nya ini kita ganti 1 tadi ya. Kemudian integral 0 sampai 1 untuk dx. Maka ini sama dengan integral 2y dy hasilnya adalah y kuadrat ya. Y kuadrat 0 sampai 1. Kemudian dx hasilnya adalah x batas 0 sampai 1. Sehingga ini batasnya, sehingga ini fluksnya ya nilainya adalah sama dengan 1 untuk permukaan 5. Kemudian untuk permukaan 6 ya, untuk permukaan 6 kita lihat di sini Z-nya bernilai 0 ya. Z-nya bernilai 0 pada arah Z topi negatif ya, maka di sini integral V dot dA-nya ini sama dengan ya sama seperti permukaan 5 yaitu pada dx dy ya. Untuk x-nya 0 sampai 1 dan y-nya 0 sampai 1. Kemudian z topi ya ini minus ya karena pada arah z negatif 2yz dx dy. Oke, karena z-nya 0 ya, maka hasil dari integral v dot dA-nya sama dengan 0. Maka total fluksnya untuk seluruh permukaan ini ya, yaitu kita tulis ulang menjadi integral tertutup ya dari permukaan kubus ini, yaitu v dot dA itu sama dengan permukaan 1 yang tadi sudah kita cari nilainya 1/3 ditambah permukaan 2 yang nilainya min 1/3 ditambah permukaan 3 yang nilainya adalah 4/3 ditambah permukaan 4 yang nilainya tadi kita dapatkan min 1/3 kemudian ditambah permukaan 5 yang kita dapatkan tadi 1 dan permukaan 6 yang nilainya tadi 0. Maka ini 0 ya, 1/3 min 1/3. Kemudian ini 4/3 min 1/3, 3/3 ya, 1 ditambah 1, jadi hasilnya adalah 2. Nah, tadi sudah kita buktikan ya, jadi sudah kita buktikan bahwa untuk yang ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama 2. Baik, demikian untuk pembahasan soal 1.10. Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan teorema dasar dari Courant. Teorema dasar dari Courant, atau yang juga disebut sebagai Stokes teorema atau teorema Stokes, ya, dinyatakan dengan ya, integral permukaan dari del cross vektor V ya, dot dA sama dengan integral dari pad ya, dari garis, dan ini tertutup ya, tentunya nanti kita lihat dari vektor V dot dl ya. Ini persamaan 1.57. Seperti biasa, integral dari turunan di sini yaitu curl di atas permukaan ya, yaitu yang kita nyatakan dengan S di sini ya. Sama dengan nilai fungsi di batas, di sini keliling ya, yaitu dengan P atau jalur atau pad. Ya, kelilingnya kita nyatakan dengan P, yaitu pad ya. Seperti dalam kasus teorema divergensi, suku batas itu sendiri merupakan integral khusus ya. Untuk interpretasi geometrisnya, ingat bahwa curl itu dia mengukur twist ya, atau mengukur putaran dari vektor V. Baik, ini adalah gambar yang menunjukkan seberapa banyak aliran mengikuti batas ya, ini batasnya ini. Kemudian dari gambar yang sebelah kiri ini juga kita dapat mengatakan bahwa
integral tertutup dari VDL, ya, V.dl, ini juga bisa kita katakan sama dengan sirkulasi dari vektor V, ya. Ini adalah sirkulasi atau perputaran dari vektor V. Kita mungkin telah menemukan bahwa di sini ada ambiguitas yang jelas ya dalam teorema Stokes mengenai integral garis batas. Ke arah mana kita seharusnya memutar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Jika kita mengambil jalan yang salah, kita akan melihat kesalahan tanda secara keseluruhan. Jawabannya adalah tidak masalah kemana kita akan menentukan arah positif atau negatifnya, atau arah perputarannya ke kiri atau ke kanan, ya, selama kita konsisten menggunakannya. Jika kita sekarang menganggap bahwa yang berputar searah jarum jam bernilai positif, maka seterusnya kita akan menilainya dengan nilai positif, ya. Konsistensi lainnya yaitu dengan cara menggunakan ibu jari sebagai arah vektor dan jari lainnya yaitu arah putarannya, ya. Nah, itu jadi konsistensi yang menunjukkan bahwa arahnya positif, ya. Baik, selanjutnya contoh soal 1.11. Misalkan kita memiliki sebuah vektor dengan persamaannya yaitu 2xz plus 3y kuadrat y topi plus 4yz kuadrat z topi. Kita diminta untuk mengecek Stokes teorema untuk permukaan persegi yang ditunjukkan pada gambar berikutnya. Untuk solusinya, pertama kita cek dulu curl dari vektor V ini ya, yaitu del cross vektor V. Dengan cara determinan, maka untuk baris pertama X topi, lalu Y topi, Z topi, kemudian do X, do Y, do Z. Kemudian untuk X-nya di sini nggak ada ya, X topinya, maka ini 0. Kemudian untuk Y topinya yaitu 2XZ plus 3Y kuadrat. Kemudian untuk Z topinya yaitu 4YZ kuadrat. Kemudian kita tulis ulang X dan Y topinya. X topi do per do X 0. Kemudian di sini Y topinya yaitu do Y 2XZ plus 3Y kuadrat. Kemudian ini yang ke kanan ya, sama dengan X topi do Y 4YZ kuadrat ditambah ini 0 ya, kemudian ditambah Z topi do per do X dari 2XZ plus 3Y kuadrat. Kemudian ini kita kurangi dengan yang ke kiri ya, ini dan ini, yaitu Y topi do per do X dalam kurung 4YZ kuadrat ditambah X topi do per do Z ya, 2XZ plus 3Y kuadrat, kemudian ini ditambah 0. Dan berikutnya yang pertama adalah ini ya, do per do Y 4YZ ya. Maka ini menjadi 4Z kuadratnya kita keluarkan ya, 4Z kuadrat X topinya kita keluarkan, tinggal do Y per do Y ya, do Y per do Y, kemudian ini ditambah
Yang pertama adalah karena ini X ya, maka 2Z Ztopi ya, do X per do X, kemudian ditambah Ztopi ya, 3 ini ya, 3 Ztopi do Y kuadrat per do X. Kemudian ini dikurang, ini tidak ada sama sekali ya, tidak ada yang variabelnya X, maka ini kita sama dengan 0 saja langsung. Kemudian ditambah 2X X topi do Z dibagi do Z, ditambah 3X topi do Y kuadrat per do Z. Ya. Kita lihat di sini, ini sama dengan 0 ya. Ini juga sama dengan 0. Kemudian 4Z kuadrat X topi, ini 1 ya. Ini juga 1. Ditambah 2Z Z topi, kemudian dikurang 2X X topi, kemudian ini karena X topi bisa kita dekatkan ya, 4Z kuadrat dikurang 2X, ya tutup kurung, X topi, ditambah 2Z Z topi. Nah ini untuk kurelnya ya, yaitu del cross vektor V ya, yang ini. Kemudian setelah kita mengetahui kurelnya, kita juga di sini dapat mengetahui bahwa dA adalah dy dz ya. Sehingga untuk integral ya dari kurel atau del cross V dot dA ini akan menjadi ya, pertama kita lihat dulu bahwa Y ini batasnya 0 sampai 1 dan Z juga batasnya 0 sampai 1. Maka ini untuk Y 0 sampai 1, Z 0 sampai 1, yaitu karena ini ya gerakannya hanya pada arah sumbu X topi ya. Ini ya, pada arah X topi ini arahnya ke sini ya, ini dA-nya. Maka kita pakai yang X topi ya, yaitu 4Z kuadrat minus 2X dy dz ya. Jadi karena di sini kita lihat ya, X-nya sama dengan 0 ya, di sini X-nya sama dengan 0, maka ini min 2X-nya ini sama dengan 0 ya, sehingga tinggal 4Z kuadrat saja ya, yaitu untuk Y-nya 0 sampai 1 dy dikali dengan 0 sampai 1 4Z kuadrat dz. Untuk dy ini Y batas 0 sampai 1 dan dz ini adalah 4/3 Z pangkat 3 0 sampai 1. Artinya ini 1 dikali 4/3 ya, yaitu 4/3. Baik, berikutnya adalah bagaimana dengan integral garisnya ya, atau yang ada pada ruas kanan dari Stokes teorema, yaitu integral V dot dl ya. Maka jika seperti ini, kita harus mengecek satu persatu dari keempat line ini ya, keempat garis ini. Untuk garis yang pertama, ya yang I, di sini kita lihat bahwa X sama dengan 0 ya. Ini garis yang pertama, X sama dengan 0, dan Z-nya juga sama dengan 0. Kemudian untuk V dot dl-nya ya, V dot dl-nya, kita lihat di sini arahnya adalah ke sumbu Y ya, arahnya ke arah sumbu Y. Sehingga jika kita tinjau dari vektor V-nya, akan saya tuliskan kembali V-nya, yaitu 2xz plus 3y kuadrat y topi ditambah 4y z kuadrat z topi.
Ya, jadi untuk yang pertama ini dia ada pada arah Y, sehingga yang kita pakai adalah yang Y topi ya, sehingga kita lihat di sini ya, di sini hanya ada DY ya, DY, sehingga XZ sudah tentu 0 ya, maka V.dl-nya sama dengan 3Y kuadrat DY ya. Kemudian dari sini juga kita ketahui bahwa integral V.dl-nya adalah integral dari batas Y-nya 0 sampai 1, 3Y kuadrat DY ya, atau 3Y kuadrat diintegralkan menjadi Y pangkat 3 ya, dengan batas 0 sampai 1, dan untuk permukaan 1 ya, ini sama dengan 1 ya. Berikutnya untuk garis yang kedua atau jalur yang kedua, kita lihat di sini X-nya diketahui juga sama dengan 0 ya, terlihat di sini X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan 1. Kemudian untuk V.dl-nya kita lihat bahwa pada garis yang kedua ini arahnya adalah ke arah sumbu Z positif ya, atau di sini kita pakai yang Z-topi ya, yaitu 4YZ kuadrat ya, 4YZ kuadrat untuk DZ ya, DZ. Karena Y-nya sama dengan 1, maka kita tulis di sini 4Z kuadrat DZ. Sehingga integral V.dl-nya ini sama dengan integral untuk batas Z-nya 0 sampai 1, 4-nya kita keluarkan, Z kuadrat DZ ya. Ini sama dengan 4 sepertiga Z pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Maka untuk garis yang kedua ini itu sama dengan 4/3. Berikutnya untuk garis yang ketiga, kita lihat di sini arahnya adalah ke kiri ya. Arahnya adalah ke kiri pada arah negatif ya, Y topi ya, negatif Y topi. Atau batasnya dari 1 ke 0 ya. Maka di sini untuk garis yang ketiga kita ketahui dari situ bahwa X sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Untuk V.dl-nya ya, itu sama dengan, karena arah sumbu Y atau Y topi, jadi kita pakai yang ini ya, Y topi, maka 2XZ, X-nya 0 ya, maka ini 0, sehingga tinggal 3Y kuadrat ya, 3Y kuadrat, yaitu DY. Kemudian untuk integral V.dl-nya itu sama dengan, ya batasnya tadi kita rubah, bukan dari 0 ke 1, tapi dari 1 ke 0 ya. Karena dia dari arah kanan ke kiri ya. Ini kita tulis 3Y kuadrat DY. Ini sama dengan 3 ya, hasil integralnya adalah 1/3 Y pangkat 3 ya. Dengan batas 1 sampai 0. Sehingga ini hasilnya adalah min ya 1. Berikutnya untuk garis yang keempat, yang terakhir ya. Untuk garis yang keempat, kita lihat di sini garis keempat itu X-nya juga sama dengan 0 ya, kemudian Y-nya juga sama dengan 0. Dan dia ingat arahnya adalah ke arah Z ya, Z topi, tapi berlawanan ya. Atau ini batasnya kita rubah dari 1 ke 0 ya, seperti yang garis ketiga tadi. Di mana V.dl-nya ya sama dengan, kita pakai yang Z ya, 4YZ kuadrat ya. Karena Y-nya sama dengan 0, maka
V.dl-nya ini sama dengan 0. Maka begitu juga dengan integral V.dl-nya ya, sama dengan 0. Baik, sehingga integral ya untuk V.dl-nya ini adalah hasil dari penjumlahan ya yang tadi sudah kita kerjakan ya. Untuk garis yang pertama 1, garis yang kedua 4/3, ditambah garis yang ketiga min 1, dan garis yang keempat 0. Sehingga ini 1 min 1, 0, sisanya adalah 4/3. Dan ini artinya ruas kanan dan ruas kiri adalah sama ya. Baik, demikian untuk contoh soal 1.11 tentang Stokes Theorema atau teorema dasar dari Kural. Pembahasan berikutnya yaitu integrasi berdasarkan bagian. Teknik integrasi ini ya dieksploitasi atau didasari dari eksploitasi terhadap produk rule dari derivatif atau dari turunan, yang mana sudah kita bahas sebelumnya yaitu d per dx dari f kali g adalah sama dengan f dg per dx ya ditambah g df per dx ya. Maka dengan mengintegralkan kedua ruas, kita akan mendapatkan teorema yang sangat mendasar, yaitu integral A sampai B d per dx dari fg dx ini sama dengan ya hasilnya adalah fg tentunya ya, yaitu fg dari A sampai B batasnya, dan ini sama dengan integral ini yaitu A sampai B dari f dg per dx ya dx ditambah integral dari A sampai B g df per dx dx, atau bisa kita tulis dengan ya ini kita pindah ruas ke sini ya, yaitu A integral A sampai B f dg per dx dx ya sama dengan ini jadi negatif ya ke sini, itu min integral A sampai B g df per dx dx plus fg dari A sampai B. Ini adalah persamaan 1.58. Baik, ini adalah integrasi perbagian ya. Ini berlaku untuk situasi di mana kita diminta untuk mengintegrasikan produk dari suatu fungsi f dan turunan dari fungsi lain yaitu g. Baik, ini adalah persamaan tentang integrasi perbagian. Berikutnya, kita akan langsung saja membahas tentang koordinat kurva linear. Demikian untuk pembahasan sekilas tentang integral kalkulus.